Selamat pagi fams, masih barengan sama Jori Cidi Ragam Indonesia. Kali ini kita bakal jalan-jalan bareng sapi. Bukan sembarang sapi, sapi yang ini bikin kalian pada iri fams. Anak-anak gaul Jaksel yang ngerasa keren punya motor ceper modifan, minggir dulu bang. Yang suka petenteng-petenteng punya body hasil nge-gym, sebaiknya sih ikutan minggir. Apa mereka yakin udah punya cukup nyali buat naklukin hewan kekar yang satu ini? Walaupun cuma sapi, bodinya yang sterek berotot kudu diwaspadai. Nggak semua orang loh bisa menaklukkan sapi-sapi super ini. Harga satu ekor sapi supernya aja bisa sampai ratusan juta fams. Wah, berasa naik Mercy dalam bentuk sapi nih. Oh iya, kenalin fams, rombongan unik ini komunitas sapi tunggang dari Provinsi Lampung. Yoi fams, di Lampung gak cuma gajah doang yang keren. Tepatnya di Desa Adijaya, Kabupaten Lampung Tengah, komunitas sapi tunggang selalu jadi pusat perhatian. Sesuai dengan namanya fams, bukan kendaraan bermotor apalagi kuda. Di sini justru sapi nih yang ditunggangi. Yakin deh, selebriti Hollywood kelas dunia macam Justin Bieber ini belum pernah nih naik yang beginian. Komunitas sapi tunggang dari Desa Adijaya mulai digandrungi saat awal era pandemi mulai menghampiri. Tepatnya di tahun 2021 lalu. Hampir setiap akhir pekan tiba, para anggotanya siap membawa sapi-sapi super mereka buat kopdar alias kopi darat. Kalau udah ngumpul gini, hebohnya gak ada lawan deh fams. Fams, gak cuma ditunggangi, sebagai hewan ternak, sapi juga butuh pemeliharaan. Apalagi untuk sapi super dengan harga yang bisa mencapai ratusan juta ini. Perawatannya udah kayak anak sendiri. Mandi setiap hari atau minimal 2 kali sehari udah wajib dijalani. Membersihkan kandang dari kotoran juga nggak boleh dilewatkan fams. Ingat fams, kata orang dulu, kebersihan sebagian dari iman. Yes, that's right. Di sini fams, berbagai jenis sapi super tersedia. Mulai dari sapi limusin, sapi Brahman, sapi simental, dan masih banyak yang lainnya. Dengan bobot bisa sampai 1 ton lebih per ekornya. Wah! Bukan cuma sapi super aja fams yang bisa ditunggangi. Aneka jenis sapi pedaging juga bisa kok dilatih untuk ditunggangi. Rata-rata butuh waktu 10 hari sampai 1 bulan untuk sapi benar-benar siap dinaiki. Kalau udah jadi sapi tunggang, otomatis harganya jadi tinggi. Jadi penasaran nih, emang apa sih bedanya sama sapi biasa? Banyak perbedaannya bang. Kalau yang kayak yang ini kemarin belum ditunggangin cuma harga 15 juta. Seusai dia jinak bisa ditunggangin bisa nyampe 22-25 juta. Karena istimewanya sapi itu. Coba bayangin, sapi pedaging biasa yang udah jinak ditunggangi aja harganya bisa naik hampir 2 kali lipat. Apalagi jenis sapi super yang harga dasarnya seratusan juta. Bisa panen cuan nih fams. Rumah peternakan hewan di Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar ini punya lebih dari 250 ekor sapi kualitas terbaik. Dari sapi super sampai sapi pedaging semua ada di sini. Biasanya, sapi pedaging dari Lampung Tengah ini dipasok ke berbagai penjuru di Pulau Jawa dan Kota Palembang untuk kebutuhan personal maupun industri makanan tingkat nasional. Keren banget deh fams! Otomatis gak cuma kebersihannya aja nih yang terjaga, tapi kesehatan kondisi fisik sapi juga harus selalu terjaga dengan baik. Puluhan kilogram pakan dari dedaunan hijau sampai pakan konsentrat diberikan setiap hari. Bahan komposisinya aneka rupa, mulai dari ampas tahu, ampas singkong, dan lain sebagainya. Emang fams, untuk mendapatkan sapi kualitas baik, terutama yang bisa jinak ditunggangi, perawatan dan makan juga jadi faktor pentingnya. Pertama ya kita mandiin dulu tiap hari, ya kita ajak berteman dulu lah, pendekatan dulu lah dengan sapi itu. Terus kita kasih jamu, kasih gula biar dia semakin jinak gitu. Yoi fams, ini nih makanan spesial yang diracik khusus buat semua sapi di sini minimal 1 bulan sekali. Disebut spesial fams karena bahan dan khasiatnya istimewa, mulai dari telur bebek, kecap manis, dan gula merah. Kombinasi 3 bahan ini katanya sih bisa bikin sapi semakin sehat, kuat, jinak, dan mudah dikendalikan. Gimana nggak mantap?
Untuk satu ekor sapi aja, racikan ramuannya bisa pakai telur bebek sampai 30 butir, fams. Wih, awas lo, Pi, nanti bisulan lo. Oh my god, bikin giler aja nih daging asapnya. Buat yang belum tahu, ini daging brisket, fams. Bahasa Indonesianya sih sandung lamur, yaitu daging sapi bagian dada bawah. Dilihat dari teksturnya, udah kebayang dong keempukannya. Yummy! Yang penasaran? Mampir aja deh ke resto yang ada di Jalan Cideng Timur, Jakarta Pusat. Di sini udah ada brisket yang siap diolah. Karena daging sapinya beda tekstur dengan yang lainnya, jadi ada trik nih dalam pengolahannya, fams. Bahannya sih nggak macam-macam. Cuma dagingnya aja, sebelum diolah, lemaknya dihilangkan dulu. Nggak semua kok, cukup lemak pada bagian luar yang putih-putih ini. Sedangkan lemak bagian bawahnya tetap dipertahankan supaya dagingnya lebih juicy pas dimasak. Oh iya, fams, inilah salah satunya alasan yang bikin harga daging jadi mahal. Karena susutnya bisa sampai 50% alias setengahnya. Pas beli, lemaknya ikutan ditimbang. Pas diolah, lemaknya terpaksa dibuang demi kenikmatan hakiki. Lanjut, fams, kasih bumbu ke daging. Bumbunya juga nggak neko-neko, cukup rempah aja. Karena pada dasarnya, daging sapi itu udah berasa enak. Asal bener aja ngolahnya. Cara masaknya dengan teknik slow smoke, alias diasapin secara perlahan. Alat pengasapnya disebut smoking barrels. Satu tong ini, fams, bisa muat 8-10 kg daging. Tapi tergantung ketebalan dagingnya juga ya. Sebenarnya, cara masaknya sih gampang, tapi harus ekstra sabar karena butuh waktu sampai 15 jam dan gak bisa ditinggal, fams. Wadaw, harus ditunggu sampai kelar karena suhunya benar-benar dijaga. Paling minimal 225 derajat Celcius. Gak boleh kurang dari itu, biar matangnya benar-benar sempurna. Perfect. Kayu yang dipakai buat bahan bakar juga harus dari pohon rambutan atau dari kayu pohon buah lainnya. Alasannya sih bisa membuat aroma daging jadi lebih harum dan rasanya juga lebih juicy dan empuk, fams. Berhubung prosesnya super lama, kita skip aja ya. Udah kayak orang jagain lilin aja nih kita. Nih, langsung kita cus ke versi matangnya. Tapi sebelum diangkat, harus dipastiin dulu nih suhunya, fams. Kalau suhunya 170-175 derajat Celcius, tandanya udah bisa diangkat. Tapi ngangkatnya harus hati-hati, fams. Panas. And this is the best part. Daging yang masih hangat di slice. Karena udah melalui proses belasan jam. Gak heran deh kalau jadi empuk kayak gini. Langsung aja kita buktiin kenikmatannya, kelembutan dan kegurihan daging asapnya. Selain empuk, udah pasti juicy. Ini nih yang bikin jiwa laparku meronta-ronta, fams. Mantap! Fams, inspirasi itu datangnya secara nggak terduga, aka tiba-tiba. Ya nggak? Kadang entah dari mana aja inspirasi itu datang, ya kan? Nah, teman-teman dari Surabaya, mereka dapat inspirasi dari barang bekas supaya naik kelas. Waduh, seperti apa ya? Dan kabarnya hasilnya udah mancanegara loh. Wih, keren banget. Saya suka ini. Ini dia liputannya. Fams, siapa bilang kardus bekas kemasan hanya bisa jadi sampah? Buktinya nih, di tangan yang tepat, berbagai produk kreasi bisa tercipta dan bermanfaat. Selain ada nilai seni dan estetika, produk dari kardus ini juga ada fungsi kegunaannya dan pastinya ramah lingkungan. Seperti kursi kardus buatan Surabaya ini, fams. Meski terbuat dari kardus, jangan anggap remeh kekuatannya. Kursi kardus yang diberi nama dus duduk alias kardus untuk duduk ini mampu menopang berat hingga 136 kg. Wah, nah cocok ini buat saya. Sekalian bisa banget nih buat menopang beban hidup saya. Bercanda, fams. Kursi kardus ini juga dibuat dengan sistem knockdown alias bongkar pasang. Jadi lebih praktis deh kalau mau dibawa pindahan. Kenalin nih, fams, sama inspiratornya, Kak Angger Diri Wiranata. Lulusan Fakultas Desain ITS ini berhasil mengembangkan usaha yang awalnya dari tugas kuliah. Wih, cakep. Ini nih yang harus jadi contoh teman-teman kalau dapat tugas sekolah atau kuliah.
jangan anggap remeh. Siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan. Dan pastinya bisa bermanfaat buat orang banyak. Cuan Fems, cuan! Oh iya nih Kak Angger, emangnya dari kardus bisa dibikin apa aja? Kalau sekarang pengembangan kita udah furniture, elemen interior, terus dekorasi, mainan, toys, kayak gitu. Jadi sampai ke furniture juga. Wih, ternyata banyak ya Fems, keren-keren lagi. Selain jadi penghias ruangan, usaha yang udah ada sejak 2013 ini juga bisa mengasah otak saat merakitnya. Seperti saat merakit motor klasik ini Fems. Setiap bagiannya dibuat sedetail dan semirip mungkin dengan aslinya. Keren! Kalau untuk mainan anak, dengan inovasi dan kreativitas, potongan kardus ini bisa dijadikan puzzle bentuk hewan dan lainnya. Produk dari kardus ini biasa dihargai mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kerumitan. Jangan ditanya udah kemana aja nih produk ini dikirim Fems. Yang pasti udah keliling Indonesia. Dan juga udah merambah ke mancanegara seperti Malaysia, Korea, Italia, dan Amerika Serikat. Wah, Indonesia mendunia, keren! Gimana Fems? Ternyata dari barang bekas saja bisa menghasilkan produk tingkat dunia. Selama ada keinginan, di situ ada jalan. Selama ada hambatan, pasti ada jalan keluar. Yang penting jangan menyerah sama keadaan. Semangat! Kenalin Fems, ini dia Gary Benchegib. Bersama komunitas Sungai Watch, ia dan kedua saudaranya membersihkan sungai dan menghalau sampah plastik agar tidak sampai ke laut. Awalnya, Gary bersama keluarganya pindah dari Paris, kemudian menetap di Bali pada tahun 2005. Pemuda Perancis ini mengaku nyaman dan cinta dengan alam di Bali. Tapi setelah beberapa tahun tinggal, Gary merasa terganggu dengan banyaknya sampah plastik di sungai, jalan, dan sawah. Kemudian, Gary membuat komunitas perubahan untuk dunia sejak 14 bulan lalu. Dalam kegiatannya, Gary mengajak relawan dan anak-anak muda Bali untuk membersihkan sampah. Di Sungai Watch, kita mau peduli sungai yang ada di Indonesia dengan jaring yang simple, buat dari semua bahan lokal, namanya floater and walker. Kita mau mengurangi sampah yang lolos ke laut dari sungainya, namun dari sampah yang ada di laut, 90% datang dari sungai. Tabung penghalang sampah ini dikenal dengan dua istilah, yaitu trash walker sebagai penghalang sampah berukuran besar dan floater untuk penghalang sampah berukuran sedang. Alat ini dibuat khusus oleh komunitas Sungai Watch dengan menggabungkan bahan paralon dengan sejumlah rangkaian. Di bagian bawah alatnya juga dilengkapi dengan besi galvanis yang berfungsi menghalangi sampah. Kemudian, penghalang sampah dikaitkan dengan seling baja di antara dua sisi sungai agar bisa mengapung. Nah, cara inilah yang membuat sampah yang terbawa arus bisa terhalang. Kini sudah ada 2 trash walker yang sudah terpasang dan 108 floater yang terbagi di beberapa kawasan sungai di Bali. Kawasan ini dimulai dari Denpasar, Tabanan, hingga Badung. Kita mulai Sungai Watch udah 14 tahun yang lalu dan kita sudah memasang lebih dari 108 jaring hari ini. Sekarang 2022 kita mau memasang lebih dari 1000 jaring di seluruh Indonesia, mulai di Jawa Timur dan Bekasi. Kalau begini, Indonesia bakal bersih dari sampah ya, Fems. Jadi bangga deh dengan aktivitas yang dilakukan Gary. Setiap hari, sampah yang sudah terkumpul mencapai 2 ton di Provinsi Bali. Kemudian diangkat dan dibawa dengan motor khusus ke tempat penampungan yang disebut station. Uniknya lagi nih, sampah botol plastik dicuci dengan air hujan dan mesin khusus Fems. Kemudian, air bekas cucian ini gak dibuang begitu aja, tapi ditampung dan diolah kembali agar bisa dipakai untuk mencuci botol kembali. Wah, cara ini ternyata bisa mencegah pencemaran lingkungan loh. Emang keren deh idenya Fems. Sementara itu, jenis sampah botol kaca masih dibersihkan secara manual. Meski lokasi ini dipenuhi oleh sampah, tidak ada bau menyengat atau aroma tak sedap sedikit pun. Soalnya tempat ini bisa dibilang bebas dari sampah limbah rumah tangga. Kalau udah bersih, botol-botol ini siap dikirim ke sejumlah perusahaan untuk di-recycle. Sedangkan sampah plastik dimasukkan dalam mesin penghancur.
Pokoknya, limbah sampah plastik ini dimanfaatkan menjadi sejumlah produk yang bernilai dan berguna, fams. Misalnya, pressing limbah plastik yang digunakan untuk furniture. Kita mau orang jangan membuang sampah di sungai. Harapan kita harus kita kembalinya seperti dulu, biar sungai seperti sumur kehidupan, bukan tempat sampah. Fams, kegiatan yang dilakukan Gary ini menjadi bukti kecintaannya dengan Indonesia loh. Kegiatan ini harus dicontoh oleh siapapun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Alasannya, demi bumi bisa terus lestari. Menit sudah Ragam Indonesia mengawali pagi kalian. Akhirnya saya Jorici undur diri. Tapi besok saya akan balik lagi, fams. Saksikan terus Ragam Indonesia. Indonesia mendunia.